Halo guys, selamat datang kembali di channel Cerita Singkat. Kali ini, kita punya kisah yang bener-bener gak biasa tentang sepasang suami istri yang awalnya saling ingin melenyapkan, tapi malah harus kompak bertahan hidup dari kejaran buronan kelas kakap. Menarik banget kan? Nah, sebelum kita masuk ke alur cerita film Over Your Dead Body ini, yuk klik tombol subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini bisa terus membagikan rangkuman cerita seru lainnya untuk kalian. Oke, mari kita mulai ceritanya. Film dimulai di sebuah lokasi syuting iklan komersial. Dan Dan, seorang sutradara, sedang mengarahkan sebuah adegan romantis yang ternyata merupakan iklan kartu seluler. Proses syuting berjalan agak alot karena pihak klien meminta posisi ponsel yang dipegang aktor dibuat lebih tinggi di dalam kamera. Meski sempat kesal, Dan akhirnya menuruti permintaan tersebut dan menyelesaikan syutingnya. Ya? Setelah beres, Dan mengobrol dengan salah satu kru bernama Anna. Ia menceritakan rencananya untuk berlibur akhir pekan di kabin bersama istrinya, Lisa. Dan menyebutkan bahwa Lisa berniat mendaki gunung sendirian di tengah cuaca ekstrim yang diperkirakan akan turun salju, sebuah rencana yang menurut Dan sangat berbahaya. Namun, di balik kekhawatirannya, Dan diam-diam menelepon seseorang secara mencurigakan untuk mengatur pertemuan rahasia keesokan harinya di tengah hari. Sebelum berangkat, Dan menyempatkan diri menjenguk ayahnya, seorang pensiunan marinir galak yang tak henti-hentinya mengeluh tentang segala hal, mulai dari yogurt hingga kelemahan generasi muda sekarang. Sang ayah bahkan menyumpahi Dan agar merasakan perang sungguhan supaya bisa menjadi pria sejati. Perjalanan Dan dan Lisa menuju kabin pun dimulai. Namun suasana di dalam mobil terasa sangat canggung dan penuh sindiran. Lisa mengkritik karir Dan yang mandek karena hanya menyutradarai iklan murahan dalam beberapa tahun terakhir. Sementara Dan membela diri bahwa pekerjaan itulah yang melunasi utang-utang mereka. Saying films aren't art? Yeah, you directed one 8 years ago, but now you direct Pop-up ads, which is not exactly what they... Keduanya akhirnya sepakat untuk berpura-pura bahagia saja demi akhir pekan ini. Yes? Do you feel any better? I think you're an amazing director. Can you get the groceries, please? Yeah. Setibanya di kabin, Lisa mengambil kunci yang disembunyikan di atas pintu. Mereka kemudian masuk dan mulai membersihkan rumah. No, I got it. Motherfucker! Dan sempat ke basement rumah untuk memeriksa senjata milik ayahnya yang dia simpan di dalam lemari besi. Pertengkaran kecil kembali terjadi saat mereka menyiapkan makan malam. Kali ini gara-gara cara Lisa memotong bawang putih yang tidak sesuai dengan instruksi resep masakan Dan. Okay, my God. Okay, you know what? I'm trying to make it nice. It's bendy. Turn it to heck! Okay. Makan malam pun disajikan. Dan sudah berusaha keras menyiapkan menu steak istimewa dengan lada khusus yang dipesannya jauh-jauh hari dari Ohio. There's no why. Sialnya, Lisa justru berterus terang bahwa steak bukanlah makanan favoritnya, melainkan ceviche, hidangan ikan segar khas Amerika Selatan. Ceviche. Have we been at a restaurant and you said... Percakapan ini menyinggung nama Dario, rekan kelas akting Lisa asal Peru yang belakangan ini sering menulis proyek bersama Lisa, membuat Dan merasa cemburu dan curiga. Isn't that guy from Peru? I don't know. How's that thing you guys are writing together? Smart to write your own material, I think. Suasana makin keruh saat mereka bermain Scrabble. Dan menggunakan kata-kata pendek yang asing namun sah secara kamus permainan,
membuat Lisa frustrasi menuduhnya hanya menghafal kata-kata yang dia tidak mengerti artinya demi menang. Wow. I mean, what is this? Hingga akhirnya Lisa kesal dan memilih tidur duluan. Sit. Oh, come on. We used to joke like this a lot. Do this. It was like, fuck you. It's risky doing this thing. Keesokan paginya, saat Lisa sedang berlatih naskah teater dan nampak sibuk di luar, diam-diam mengumpulkan batu besar ke dalam tasnya, lalu menyembunyikannya di kapal botnya di danau. Lalu dia mengeluarkan peralatan dari bagasi mobilnya berupa tali tambang, lakban, dan gergaji untuk dipindahkan ke basement rumah. Dan kemudian masuk ke ruangan dengan gelagat mencurigakan. Dia ke dapur dan dengan kondisi tegang menuangkan kloroform ke selembar kain. Ketegangan memudaksa dan bersiap membius Lisa dari belakang, Lisa tiba-tiba berbalik dan menyerang dan menggunakan taser listrik hingga pingsan. Ew. Saat tersadar dan mendapati dirinya sudah terikat di kursi dalam kondisi mengompol, Lisa dengan santai menginterogasinya tentang barang-barang mencurigakan yang ia temukan. Cairan pembersih dosis kuat, tali tambang, gergaji, dan sekantong batu besar yang disembunyikan di dalam perahu. Knock it unconscious. Yeah. Wait, no. This place is falling apart. And what about the... Oh. Okay. Like a doll. Sambil menodongkan shotgun yang diambil dari basement, Lisa langsung menuding dan berniat membiusnya, mencekiknya, lalu menenggelamkan jasadnya ke dasar danau dengan pemberat batu tersebut. Is what this guy's... Terpojok, dan akhirnya mengaku dan balik menuduh Lisa berselingkuh dengan Dario demi membalas rasa tidak amannya karena selalu diremehkan oleh Lisa. Anyway. As I slept. Bukannya takut, Lisa justru tertawa dan pamer bahwa rencananya sendiri jauh lebih rapi dibanding rencana pembunuhan amatir milik Dan. I thought marrying baby. Lisa kemudian menjelaskan skenario pembunuhan yang sudah ia rancang. Ia sebelumnya telah menyebarkan cerita bohong kepada temannya, Rachel, bahwa Dan memaksanya pergi berburu meskipun tahu dirinya benci senjata. So dangerous. Anyway, Dan helps him out with pain. No idea. Rencana Lisa adalah membuat insiden seolah-olah ia tidak sengaja tersandung di tengah hutan yang gelap, lalu menembak kepala Dan. I kept telling you, hunting. Everything was fine until it started getting... Dan mencemooh rencana tersebut dan mengejek kemampuan akting Lisa yang dinilai terlalu kaku untuk bisa mengelabui polisi. Just lovely meal. Oh, okay. And you wouldn't have felt any that accompanies cerebral hypoxia. Mereka berdua bahkan sempat-sempatnya beradu akting untuk membuktikan siapa yang lebih meyakinkan. Can you please? I refuse to accept that. Oh my god, there's so much blood! Walk into the light! Oh, heaven has another hat. Come down from heaven and save her. Death or beauty survive. Di tengah adu mulut, Lisa kesal dan siap menembak Dan. Tiba-tiba dia meneriakkan kode rahasia berulang kali. Ternyata, Henry, seorang pemuda lokal dengan catatan kriminal yang biasa mereka sewa untuk mengurus kebunnya, muncul dari belakang dan langsung memukul Lisa hingga pingsan. Sorry, that was so... It's Hannah time! Terungkap lewat kilas balik 5 hari yang lalu, bahwa Dan sebelumnya telah menyewa Henry di sebuah taman hiburan dengan menjanjikan setengah dari uang asuransi kematian Lisa yang diklaim bernilai $100.000. Like, in a Okay, man, sure. and You'd like to have a written... Setelah Lisa sadar dalam kondisi terikat, Dan mulai menginterogasi alasan sebenarnya Lisa ingin membunuhnya. he does have the balls. He's the one doing the killing. That's enough. What could you possibly have? Akhirnya terungkap bahwa alasan sebenarnya mereka ingin mengklaim uang asuransi kematian Lisa. Role in your movie. You lost the car. You lost the... Lisa sempat keceplosan nilai sebenarnya asuransi tersebut, tapi Dan buru-buru menyekap kepalanya pakai plastik, namun Henry mendesak Dan untuk memberikan Lisa kesempatan berbicara. Okay, boy.
It'll be over soon. Talk. Henry, I'm... Lisa langsung membeberkan fakta kepada Henry bahwa nilai polis asuransi aslinya adalah $1 juta, bukan $100.000 seperti yang dikatakan Dan. Shoot him in the fucking face! Menyadari dirinya ditipu, Henry mengamuk. Lisa memanfaatkan situasi ini dengan menawarkan $500.000 kepada Henry jika mau menembak Dan, memicu perebutan penawaran harga yang kacau di antara ketiganya. Tetapi Dan berusaha merebut shotgun yang dipegang Henry. Dalam pergulatan yang sengit, shotgun tersebut meletus dan justru menembak Henry hingga tewas. Dan Lisa lanjut jadi perkelahian fisik yang brutal dan berdarah-darah di dalam rumah, di mana Lisa menusuk kaki Dan dengan pisau sementara Dan berusaha menembaki istrinya. Tembakan terakhir mengarah ke atap rumah, dan secara mengejutkan mereka mendengar suara teriakan kesakitan dari atap. Gak lama kemudian, 3 orang terjatuh dari atas atap dan menimpa mereka sampai pingsan. Kita kemudian diperlihatkan flashback 3 hari sebelumnya. Ternyata, rumah kabin mereka sudah dimasuki oleh 3 orang buronan. Pete dan Todd, 2 narapidana yang berhasil kabur, bersama Allegra, seorang petugas sipir penjara korup yang membantu pelarian mereka karena jatuh cinta pada Pete. Berniat mencari tempat persembunyian sementara, ketiga buronan ini berhasil mendapatkan kunci dan masuk ke dalam kabin. Saat Dan dan Lisa tiba di rumah, mereka terpaksa bersembunyi di atap rumah selama berhari-hari, setelah Todd membawa stok makanan bersama mereka. Your sweater, your heart, me. It's her favorite movie. Shh, hey. Sampai akhirnya shotgun Dan secara tidak sengaja melukai Pete. Oh shit. Pasangan suami istri tersebut akhirnya kembali disandara dan diikat bersama di lantai bawah. Sementara para buronan dengan santai menyantap steak sisa makan malam mereka. Very good, this pepper. I'm sorry, Ketika Pete menuntut uang tunai dalam jumlah besar, Dan Lisa malah asyik bertengkar di depan para penyandara, saling menyalahkan atas kondisi keuangan mereka yang bangkrut hingga hanya menyisakan uang puluhan dolar di dompet. We'll talk. For the past 7 years, my colleague Todd... love. What? Cash. My wallet is right upstairs. $12 we found. Okay, but, there's another 200. Aren't you hospitable? We required more than that. Thoughts? We don't have anything. Ron, you really expect me to believe you spent... No, I'm not. We're broke because you had to pretend you were rich. In our industry, your purse had to Okay, Louis look, Vuitton. large knife! Sorry. Large knife! Take a stab at this. Karena bosan dan kesal, Allegra memutuskan untuk memainkan permainan sadis yang biasa mereka lakukan di penjara untuk menyiksa para tahanan pria, memaksa Dan masuk ke dalam lingkaran di bawah ancaman kekerasan seksual. So boring. Everybody's asleep. There's no action. We got together and we got it in our... We don't have any money. Please don't do this. This is Todd now has a handicap playing this game. We don't have to do this. Listen to me. You ready? Oh, fuck. Let's just right. stop doing this. On your marks. No, I said I'm... I want to watch your eyes when it first goes in. Dan yang ketakutan setengah mati, menangis dan memohon belas kasihan. Saat situasi semakin menegangkan, Pete tidak sengaja melihat poster film di dinding kabin dan menyadari bahwa Dan adalah sutradara film favoritnya yang sering ia tonton saat malam pemutaran film di penjara. Think at the end. Percakapan sempat mencair sesaat ketika para buronan memuji karya Dan dan mendiskusikan bagian akhir film tersebut. But seriously, you gotta... Namun, suasana ramah itu tidak bertahan lama, karena Allegra memaksa permainan sadisnya dilanjutkan dan hampir saja menembak kepala Dan. Demi menyelamatkan Dan,
Lisa akhirnya mengakui dengan berteriak bahwa ia memiliki uang simpanan rahasia sebesar $50.000 di bank kota yang bisa diambil keesokan paginya saat bank buka. Pete menyetujui kesepakatan tersebut dan memutuskan untuk menunda eksekusi mereka hingga esok hari. Malam itu, di tengah kegelapan kabin, Dan dan Lisa yang masih terikat saling berbicara dari hati ke hati. Lisa menangis menyesali bagaimana pernikahan mereka bisa berubah menjadi begitu mengerikan dan mengakui bahwa perselingkuhannya dengan Dario sebenarnya adalah bentuk keputusasaan agar Dan mau berjuang mempertahankan hubungan mereka. Keduanya kini hanya bisa pasrah, menyadari kemungkinan besar mereka akan tetap dibunuh setelah para buronan mendapatkan uang tersebut esok pagi. Drive south. Rencana para pelarian mulai disusun lebih matang. Pete memutuskan bahwa keesokan harinya, mereka akan membawa Lisa ke bank untuk mencairkan uang, membunuh pasangan itu, lalu kabur ke selatan untuk melewati perbatasan setelah membuang mobil curian mereka. What I'm saying. Namun, Allegra justru mendadak emosional dan menolak membuang mobil Volvo tersebut karena merasa mobil itu sangat berjasa dalam pelarian mereka. Perdebatan konyol tentang rasa hormat terhadap mobil ini sempat membuat suasana tegang sebelum akhirnya Dan menginterupsi dengan berteriak dari kamar mandi bahwa ia perlu buang air besar. Pete mengizinkannya dan Todd ditugaskan mengawal Dan ke toilet. I just have to take... Saat menunggu di luar kamar mandi, Todd sempat menggoda Lisa dengan cara yang menyebalkan. Namun, Dan memanfaatkan situasi ini dengan sangat cerdik. Setelah keluar, Dan langsung melumpuhkan Todd menggunakan kaos kaki yang diisi bola biliar hingga pingsan. Dengan cepat, Dan berlari keluar, sementara Lisa berhasil meraih pisau yang dijatuhkan Todd untuk melepaskan ikatan talinya. Sementara itu, Pete dan Allegra yang menyadari ada yang tidak beres, segera memeriksa ke bawah dan menemukan Todd terkapar. Sadar sandara mereka kabur, Allegra dan Pete yang marah mulai memburu Dan dan Lisa di sekitar kabin dan hutan yang gelap. Todd, you take the road. Okay. Lisa mencoba untuk kabur menggunakan mobil, tapi tidak berhasil menemukan kuncinya. Dia terpaksa kembali ke dalam rumah. Sialnya, Todd juga balik dan berhasil melacak keberadaannya. Drop it. Dalam kondisi terpojok, Lisa mencoba taktik terakhir dengan berbohong bahwa dirinya sedang hamil demi mendapat simpati Todd. Todd tampak tidak peduli dan bersiap menembaknya. Please just let me go. Please. Namun Dan tiba-tiba datang menyelamatkan Lisa. Perkelahian brutal kembali pecah di dalam rumah. Dan Lisa berjuang mati-matian melawan Todd hingga akhirnya Lisa berhasil membutakan mata Todd dengan cairan kimia dan menusuknya berkali-kali. Namun, kekuatan fisik Todd yang luar biasa membuatnya tetap bertahan, sampai akhirnya Dan menusuk belakang kepalanya pakai pajangan meja. Gak lama kemudian, Allegra dan Pete yang balik kembali ke rumah menemukan jasad Todd yang bersimbah darah, berteriak histeris, dan bersumpah akan menghabisi nyawa mereka berdua. Sambil bersembunyi sejenak di dalam lemari, Dan memanfaatkan momen intim ini untuk meminta maaf kepada Lisa atas segala kegagalannya sebagai suami, termasuk karena tidak pernah berjuang mempertahankan pernikahan mereka.
dan bahkan mengaku bahwa ia sebenarnya merasa sangat senang dan bersemangat saat mendengar kabar kehamilan Lisa, meskipun anak itu bukan darah dagingnya. Lisa langsung memotong ucapan dan menjelaskan bahwa cerita kehamilan itu hanyalah kebohongan instan untuk mengulur waktu di depan Todd. Lisa. Sayangnya, momen haru itu buyar ketika Pete berhasil menemukan mereka. Perkelahian sengit kembali terjadi dan menyuruh Lisa untuk kabur sementara dia mencoba menahan Pete. Di depan, Allegra berhasil menghalangi Lisa yang coba kabur. Untung saja, Dan berhasil menyelamatkan Lisa tepat sebelum Allegra mengeksekusinya. Namun Pete segera menyusul keluar dan melumpuhkan Dan. Lisa sempat menancapkan garpu pembersih daun ke tubuh Pete, namun Todd ternyata masih hidup dan langsung menangkap Lisa. Pete yang sadis memutuskan untuk menyiksa Dan dengan cara yang sangat mengerikan, yaitu dengan menyalakan mesin pemotong rumput dan bersiap mendorong wajah Dan ke arah mesin yang sedang berputar kencang. Mothered. Melted my old scoutmaster with that. Never done. Honey. Tepat ketika maut hampir menjemput Dan, sebuah mobil dengan musik elektronik super kencang tiba-tiba datang menerobos halaman dan menabrak Pete. Rupanya, ayah Dan datang setelah menerima telepon dari tetangga yang curiga melihat kondisi kabin. Oh, what the fuck? Mike, can you hear me? It's Carl Marsh. I was driving past your... Sang ayah bahkan rela melumpuhkan perawatnya di panti jompo dan mencuri mobilnya demi menyelamatkan putranya. Don't wait up. Fuck shit. What the fuck? Yeah, no. Kehadiran ayah Dan dengan musik disco yang berdentum kencang langsung mengacaukan situasi. Todd yang menyandara Lisa mengancam akan menggorok lehernya. Namun sebagai mantan marinir yang nekat, ayah Dan langsung menembak kepala Todd sampai hancur. Sayangnya, Allegra berhasil menusuk perut ayah Dan sampai tembus sebelum kakinya juga tertembak. Pete yang masih hidup menyerang ayah Dan dengan brutal. Dalam duel fisik, ayah Dan bahkan sempat menggigit hidung Pete hingga obek sebelum akhirnya ia kehabisan tenaga. Sebelum nafas terakhirnya, sang ayah meminta Dan untuk segera menyelamatkan diri. Dan Lisa langsung melompat ke dalam mobil curian milik ayah Dan. Di bawah hujan tembakan dari Pete yang murka, Dan berhasil menyalakan mesin mobil dan tancap gas. Namun, peluru Pete sempat menyerempet kepala Lisa dan merusak rambutnya, membuat mobil yang dikendarai Dan menabrak pohon. Dan yang berhasil membangunkan Lisa yang sempat pingsan. Dan menyuruh Lisa untuk segera lari menuju dermaga. Okay. Focus, hey. I don't want to repress things anymore. Fucking go. Okay. Sementara itu, Pete yang ternyata egois meninggalkan Allegra yang kesakitan, dia mengejar mereka ke dermaga dengan membawa senjata. Oh, you're a fucking coward! Sementara Allegra kembali ke dalam kabin untuk mengobati kakinya yang terluka parah. Di luar dugaan, Dan masuk kembali ke dalam dengan shotgun di tangan. Dan akhirnya menghabisi Allegra di kabin itu. I wasn't in my right mind. That's what I am! They'll all come... Sementara di dermaga, Pete berhasil menemukan Lisa yang baru saja berhasil menyalakan mesin kapal. Pete kemudian membawa Lisa untuk pergi mengambil uang yang dijanjikan Lisa, tanpa menyadari kalau Dan berhasil ikut dengan memegang tali pengikat kapal. Gak lama, Dan naik ke kapal dan bertarung kembali dengan Pete. You met her. Pete berniat membunuh Lisa di depan mata Dan. Namun, Dan mengumpulkan seluruh keberaniannya. Setelah beberapa kali muntah dulu, dia menerjang Pete. Come on! Akhirnya, dengan bantuan Lisa, yang berhasil mengikat tas berisi batu besar ke leher Pete,
Mereka berhasil menjatuhkan dan menenggelamkan Pete ke danau hingga tewas. Sebelum polisi tiba di lokasi kejadian, Dan dan Lisa terduduk lemas di dermaga dengan tubuh penuh luka. Lisa bahkan menemukan beberapa potongan jari Dan yang putus akibat pertarungan dan menyerahkannya kembali. Di tengah kepasrahan karena kehilangan segalanya dan tumpukan utang yang menanti, Lisa tersenyum dan berbisik bahwa ia memiliki sebuah ide brilian. Cerita melompat ke masa depan, di mana Dan dan Lisa menjadi sensasi media nasional setelah memutarbalikkan fakta malam mengerikan itu menjadi kisah heroik tentang kekuatan cinta yang berhasil bertahan dari serangan komplotan buronan sadis. Love. Story into a movie, is that right? Yeah. Ayah Dan dielu-elukan sebagai pahlawan, dan kisah bertahan hidup mereka yang dramatis akhirnya dibeli oleh studio Hollywood. Film ditutup dengan adegan action yang memperlihatkan kisah Dan dan Lisa yang kini sukses bekerja sama di lokasi syuting sebagai sutradara dan artis untuk menggarap film adaptasi dari kisah nyata perjalanan hidup mereka sendiri yang tentunya sudah dipoles. And cut! You were great. Nah, itu dia, akhir dari perjalanan hidup yang luar biasa menegangkan. Hubungan yang penuh plot twist ya. Bagaimana pendapat kalian? Tulis komentar kalian di bawah ya. Jangan lupa klik tombol like dan share juga ke teman-teman kalian. Terima kasih banyak sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video seru selanjutnya.